tindak pidana yang mengarah pada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jadi klien kami itu diduga informasi yang diterima itu melakukan pencurian kambing, ya, melakukan pencurian kambing. Halo Tribuners, selamat pagi. Di sini kita bisa saksikan pojok baca dari perpustakaan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Culik dan berbuat asusila pada anak tiri, pria Tagamus ditangkap di Jakarta. Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung berhasil menangkap pelaku penculikan dan perbuatan asusila terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur, yakni DY, berusia 41 tahun di sebuah indekos di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. DY merupakan warga Kecamatan Gisting Tagamus, ditangkap pada Jumat 3 Februari 2023. Adapun korbannya adalah anak tirinya sendiri yang berinisial P, masih berusia 9 tahun. Menurut Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra, saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung pada Senin 6 Februari 2023, pelaku DY diamankan setelah menculik dan dan bertindak asusila kepada anak tirinya sendiri. Ia mengatakan pelaku awalnya datang ke rumah nenek korban pada 24 Januari 2023 di daerah Kecamatan Kemiling Bandar Lampung. Pelaku DY menculik korban saat P sedang bermain bersama temannya. Kompol Denis mengatakan pelaku sengaja datang dari Tanggamus untuk membawa korban pergi ke Jakarta dengan menaiki kendaraan motor. Hingga akhirnya, ibu kandung korban melaporkan peristiwa penculikan tersebut ke pihak kepolisian. Adapun modus pelaku melakukan penculikan dan perbuatan asusila terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur, yakni karena dendam dengan istrinya atau ibu korban. Kompol Denis mengatakan ibu korban merasa sudah tidak cocok lagi dan mau pisah. Namun pelaku tidak terima sehingga ia menculik anak tirinya dan dibawa ke indekos di daerah Jakarta. Ia mengatakan selama berada di Jakarta korban mendapatkan kekerasan dan perbuatan asusila dari pelaku. Korban P saat ini tengah menjalani trauma healing di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung. Kompol Denis mengatakan korban P saat diamankan dalam keadaan trauma, sehingga TK 308 dan tim PPA Polresta langsung menyerahkan korban kepada pihak yang menangani trauma healing. Ia mengatakan trauma healing dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban, sebab korban hampir selama 2 pekan disekap hingga menjadi korban asusila ayah tirinya di kamar kos di Jakarta. Menurut Denis, pelaku melakukan penyiksaan dengan menempatkan sang anak di dalam kamar mandi dan juga hanya diberi makan sekali sehari. Tak hanya itu saja, pelaku juga sering mengirimkan foto asusilanya bersama dengan anak tirinya kepada ibu korban. Ia mengatakan pelaku juga mengirimkan ancaman melalui pesan WhatsApp kepada istrinya. Kaget disegel pemerintah kota, manajemen sebut ajukan izin Angel Swing sebagai bar dan resto. Manajemen kafe Angel Swing akhirnya angkat bicara terkait penyegelan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung pada Sabtu 5 Februari 2023 lalu. Bule, salah satu tim manajemen kafe Angel Swing saat dikonfirmasi Tribun Lampung mengungkapkan pihaknya telah mengantongi izin usaha dan ia pun menjelaskan pihak Angel Swing
merasa terkejut atas penyegelan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut Bule saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin 6 Februari 2023, untuk perizinan sudah diserahkan orang, namun ia lupa siapa yang mengurus izinnya. Bule juga tegas menepis yang mengurus tersebut bukan calon, namun dikenal oleh tim manajemen Angel Wings Pusat. Ia juga mengungkapkan pihaknya mendaftarkan izin usaha Angel Swing sebagai bar and resto, bukan cafe and resto. Karena ia adalah saksi pertama saat silaturahmi ke pihak perizinan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk pengajuan perizinan bar and resto. Meski demikian, atas penutupan ini ia menegaskan pihak Angel Swing mengaku siap salah. Sebab menurutnya pihaknya tidak mungkin mengabaikan terkait surat perizinan karena untuk membangunnya sudah menyiapkan semuanya. Apalagi cabang di Lampung sudah yang kesekian, sehingga manajemen Angel Swing sudah tahu sistem dan caranya dan sudah mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah. Sehingga tidak mungkin ingin menyepelekan dan menggampangkan perizinan. Diketahui sebelumnya Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut penyegelan kafe Angel Swing lantaran tidak sesuai dengan izin. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut izin Angel Swing sebagai cafe and resto, akan tetapi kenyataannya di lapangan cafe Angel Swing menyalahi aturan sebagai cafe and resto. Padahal harusnya cafe dan resto memiliki izin buka hingga pukul 10 malam. Kasus polisi tembak pencuri kambing di Lampung Utara dilaporkan ke Propam Polda Lampung. Keluarga pelaku pencuri kambing yang meninggal setelah ditembak polisi melaporkan Kapolres Lampung Utara beserta jajaran ke Propam Polda Lampung pada Senin 6 Februari 2023. Laporan tersebut dilakukan lantaran keluarga melihat adanya kejanggalan terhadap tewasnya Firul Lazi. Iriani, istri Firul Lazi, melalui kuasa hukumnya Fabian Bobi mengatakan penangkapan yang dilakukan Polres Lampung Utara terhadap pelaku Firul Lazi dinilai tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Menurutnya kejanggalan tersebut bermula saat adanya penggerbekan terhadap Firul Lazi di rumahnya pada 26 Januari lalu. Bobi mengatakan pelaku saat ditangkap Firul Lazi tidak melakukan perlawanan serta tidak memiliki senjata api. Namun berdasarkan keterangan kepolisian, menurut Bobi, alasan mereka menembak Firul Lazi dikarenakan ia melakukan perlawanan. Selain itu, Bobi juga mengatakan diduga ada tindakan kekerasan terhadap Firul Lazi sebelum akhirnya ia meninggal. Dan saat jenazah Firul Lazi diantar ke rumah juga tidak ada pengawalan petugas. Setelah itu, kata Bobi, ada yang datang dengan membawa bantuan dari Kapolda senilai 10 juta rupiah. Lebih lanjut, Bobi mengungkapkan pihaknya mengharapkan agar Kapolda Lampung memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Ia pun menginginkan agar kepolisian memberi perlindungan terhadap istri dan anak dari Firul Lazi. Sementara istri Firul Lazi bernama Iriani mengatakan ia mendapati sejumlah kejanggalan lain terhadap kematian sang suami. Pasalnya, polisi sempat menyampaikan ancaman saat melakukan penggerbekan terhadap suaminya. Katanya, waktu menangkap suaminya ada polisi yang bilang, "Suami Anda saya pastikan jasad yang datang ke rumah ini." Lalu pada tubuh jenazah Firul Lazi ditemukan kakinya pun patah. Dan ditemukan juga luka di bagian wajah dan juga banyak sundutan rokok. Ia pun mengharapkan keadilan dari pihak terkait untuk mengusut tuntas terhadap kematian suaminya. Diketahui sebelumnya satu pelaku pencurian kambing di Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara meninggal dunia terkena timah panas dari petugas Polres Lampung Utara pada Jumat 27 Januari 2023. Adapun pelaku bernama Firul Lazi yang meninggal dunia setelah polisi melakukan penggerebekan di persembunyian para pelaku di daerah Sumatera Selatan. Klien kami itu diduga informasi yang diterima itu melakukan pencurian kambing, ya Bu ya. Melakukan pencurian kambing
Kemudian pada tanggal 26 Januari dilakukan penggeledahan, dilakukan penangkapan ke rumah klien kami yang beralamat di dusun apa? Di Tanjung Setekoh gitu loh. Nah, jadi pada saat itu klien kami dicari, kemudian pintunya didobrak, kemudian tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa menunjukkan surat penangkapan, klien kami digeledah, dicari, kemudian pada saat itu ada penyitaan barang bukti. Itu juga nggak ada surat penyitaan. Barang yang diambil yang pertama KTP, SIM daripada korban, yang kedua pisau dapur, pisau yang untuk memasak, yang ketiga parang atau golok yang biasa dipakai oleh keluarga kalau ke kebun, Bu, ya, seperti itu. Kemudian selepas dari situ, kemudian pada saat itu ada salah satu oknum yang mengatakan pada saat itu sudah ada rencana eksekusi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan berlakukan pembelian gas 3 kilo wajib tunjukkan KTP. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan memperlakukan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP di tingkat agen. Kepala Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Henry, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan sosialisasi soal pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP. Menurutnya, pada Senin 6 Februari 2023, pihaknya baru rapat dengan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dan Pertamina terkait pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP tersebut. Ia mengatakan orang yang sudah masuk dalam DTKS dan P3KE adalah mereka yang dianggap miskin, sehingga berhak membeli gas LPG seberat 3 kg. Data tersebut akan terekam dalam server Pertamina yang nantinya dipakai sebagai patokan terhadap mereka yang ingin membeli gas LPG 3 kg. Kemudian ada 3 jenis konsumen yang diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, yaitu rumah tangga, usaha mikro, dan petani atau nelayan yang telah menerima pembagian paket konversi dari pemerintah. Selain 3 jenis konsumen tersebut, warga lain tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg. Adapun kapan mulai diperlakukan, ia sendiri belum mengetahui. Ia menyebut hal itu dilakukan guna menghindari penyelewengan terhadap distribusi gas LPG 3 kg. Untuk itulah ia mengaku pihaknya akan melakukan pengawasan di agen yang ada di Lampung Utara. Henry menyebut di Lampung Utara ada 7 agen LPG yang siap melayani penjualan gas LPG 3 kg. Dan untuk tahun 2023, kuota gas LPG 3 kg di Lampung Utara mengalami penurunan dari tahun 2022, yakni hanya mendapatkan kuota sebesar 10.834 metrik ton. Sedangkan tahun lalu, Lampung Utara mendapatkan kuota sebesar 11.644 metrik ton. Akan tetapi di tahun ini ada kuota cadangan yang disiapkan Pertamina apabila terjadi kelangkaan. Berikut keterangan dari pihak terkait. Gas LPG 3 kg dengan menggunakan KTP. Ya, sudah dilakukan dan kami juga sudah mengikuti rapat sekitar seminggu yang lalu di provinsi yang diselenggarakan oleh provinsi. Di situ juga diundang dari pihak Pertamina dan lain sebagainya. Karena fungsi Dinas Perdagangan di sini adalah pengawasan kan, juga pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan daripada gas 3 kg tersebut yang bersubsidi. Dan perlu untuk diketahui juga bersama-sama bahwa tahun ini kuotanya agak turun, gitu kan. Turun dari tahun sebelumnya. Data pastinya saya lupa, gitu kan. Ada penurunan sekitar lumayan lah, ada penurunan itu. Dan itu juga di sini ada cadangan. Sebelumnya kita tidak ada cadangan kan. Artinya misalkan saya analogi kan kuota kita 10.000 metil satuan itu kan. Tidak ada cadangan. Tetapi ini sudah ada cadangan. Artinya
dalam suatu kondisi tertentu kita bisa menggunakan cadangan tersebut gitu kan. Satu, yang kedua juga, nah dikala nanti sampai di bulan-bulan belum berakhirnya jatah kota kita itu dan sudah habis untuk cadangan, kita juga bisa mengajukan. Atau itulah harapan masyarakat jangan panik dan lain sebagainya dikala nanti misalkan gas tersebut terjadi kekurangan ataupun keterlambatan pengiriman gitu kan. Nah, untuk syarat-syarat itu sudah kita lakukan untuk KTP itu. Jadi di sini juga tentunya saya juga mohon kepada pihak media untuk sama-sama melakukan pengawasan dikala ada misalnya pangkalan yang melakukan penjualan yang tidak seperti itu gitu. Itu akan diberlakukan di warung atau di pangkalan? Tentunya yang kita lakukan secara resmi adalah pangkalan. Kalau warung itu tidak resmi itu kan. Nanti di sini adalah itu dari agen ke pangkalan. Kita akan melakukan pengawasan yang memang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau warungan itu tidak ada ketentuannya di warung itu karena mereka juga bukan berpanjang tangan dari Pertamina. Gitu. Apabila nanti jika kan ini kan pangkalan belum tentu buka 24 jam Pak. Ya. Langkah apa yang kita lakukan untuk evaluasi kebijakan tersebut? Ya, tentunya ini saya juga akan membentuk tim gitu kan, kita akan lakukan pengawasan. Maka juga kemarin juga kita berharap ke Pertamina juga akan dibentuk tim bersama dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan terhadap pangkal terhadap penjualan ini kan, mengingat ada salah satu tertentu dan juga kota juga udah lumayan berkurang. Kenapa kota berkurang? Tentunya dari tahun ke tahun tentunya masyarakat miskin kita berkurang dong. Kalau misalnya dia masyarakat miskin bertambah juga kotanya, kan nggak bagus. Artinya kalau dari tahun ke tahun masyarakat miskin berkurang, maka kuota itu juga berkurang. Kenapa? Karena gas tersebut bentuknya adalah untuk masyarakat miskin, bukan masyarakat yang mampu. Resmi dibuka hari ini, Perpustakaan Daerah Lampung hadirkan pelayanan modern. Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung yang berada di Jalan Zeta Pagar Alam nomor 52 Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung. Mulai hari ini, Senin 6 Februari 2023, resmi dibuka. Selain menempati bangunan yang lebih megah dan mewah, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung ini juga menghadirkan pelayanan yang lebih modern. Seperti di sudut dekat pintu masuk utama misalnya, sudah ada pojok baca digital dengan 3 unit komputer yang bisa digunakan pengunjung perpustakaan. Selain itu telah ada ruang Puspa Iptek atau Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya ada beragam hasil karya pengetahuan dengan teknologi yang bisa diamati oleh pengunjung. Sayangnya memang untuk koleksi yang dipajang belum terlalu banyak. Menurut pustakawan ahli Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Nelawati, saat ditemui pada Senin 6 Februari 2023 mengatakan, meski menawarkan kesan modern, namun saat ini pelayanan yang diberikan masih berupa layanan konvensional. Sehingga barisan pustakawan masih diperdayakan untuk melayani pengunjung perpustakaan. Selain itu, ribuan eksemplar buku masih tersusun di rak-rak untuk bisa dipilih oleh pengunjung. Nelawati mengaku sedikitnya ada sekitar 180.000 eksemplar buku yang tersedia di sini dan terdiri dari 80.000 judul. Hal itu dilakukan karena sampai saat ini masih banyak masyarakat saat berkunjung ke perpustakaan di Lampung untuk mencari buku. Ia mengatakan pembangunan perpustakaan modern Provinsi Lampung ini sudah dilakukan sejak 2018 silam. Untuk penggunaan perpustakaan saat ini, Nelawati menjelaskan baru 2 lantai dari 5 lantai yang tersedia. Pertama, di lantai dasar digunakan sebagai pelayanan ke perpustakaan, serta lantai 2 sebagai kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Sementara 3 lantai lainnya masih kosong. Penyebabnya karena pembangunan perpustakaan modern ini masih belum tuntas sepenuhnya. Direncanakan sebelumnya gedung 5 lantai ini terinci dari lantai 1 untuk lobi, ruang informasi atau e-library dan ruang baca utama. Lalu lantai 2 untuk ruang baca utama dan e-library, lantai 3 untuk ruang baca utama dan ruang deposit, lantai 4 untuk kantor pengelola Dinas Perpustakaan dan lantai 5 untuk roof garden. Berikut keterangan dari pihak terkait. Saya Nela. Ibu Nela. Ya. Sebagai apa di sini, Bu? Pustakawan ahli media. Pustakawan ahli media. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
Bu, kalau kita lihat ini kemarin sudah ada woro-woro terkait perpustakaan modern yang sudah mulai dibuka untuk masyarakat. Bagaimana penjelasan kita, Bu? Baik, untuk memang ini sebetulnya kita belum optimal lah ya, namun karena sudah beberapa waktu, kurang lebih 2 bulan kali ya, kita tidak memberikan layanan kepada masyarakat. Ini kebetulan kami sudah di gedung baru dan sudah siap memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi harapan kami masyarakat sudah bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan sebagai pusat sumber informasi. Apa aja, Bu, yang bisa dinikmati untuk tahap awal ini? Tentunya pelayanan secara umumnya ya. Kami di sini ada layanan perpustakaan khusus untuk ruang anak, kemudian ada ruang umum. Ini dari berbagai disiplin ilmu, ada dari kelas 00 kalau menurut disiplin ilmu perpustakaannya dari kelas 00 sampai 900 itu menurut klasifikasi DDC, di mana kelas 00 itu untuk karya umum, kelas 100 itu untuk psikologi dan filsafat, kelas 200 itu untuk agama, 300 untuk ilmu-ilmu sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk ilmu-ilmu murni seperti kimia, fisika, 600 untuk ilmu-ilmu terapan dan teknologi, 700 untuk kesenian dan olahraga. Berita selanjutnya adalah kabar bahagia bagi warga Lampung yang ulang tahun di bulan Februari bisa masuk Slanik Waterpark gratis. Slanik Waterpark yang berlokasi di Jalan Raya Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan memberikan promo di bulan Februari 2023. Direktur Slanik Waterpark Nurvita Sari mengatakan promonya adalah untuk yang ulang tahun di bulan Februari gratis masuk ke Slanik Waterpark setiap hari selama bulan Februari 2023. Menurut Vita, dalam perayaan ulang tahun Slanik Waterpark yang ke-7 pada Senin 6 Februari 2023, syarat bisa masuk gratis ke Slanik Waterpark dengan menunjukkan KTP untuk orang dewasa dan anak-anak tunjukkan KIA. Untuk orang dewasa yang tidak ulang tahun di bulan Februari, jangan khawatir, karena bisa mendapatkan promo harga spesial tiket masuk sebesar Rp25.000 di tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2023. Harga spesial tiket masuk Rp25.000 tersebut sama dengan harga tiket masuk anak-anak karena harga normalnya untuk orang dewasa adalah Rp35.000 per orang. Promo lainnya yakni harga spesial Rp50.000 untuk pasangan suami istri atau kekasih yang berlaku khusus di tanggal 14 Februari 2023. Syarat untuk dapat promo ini adalah membuat unggahan di Instastory mengenai promo ini, lalu tag Instagram @slanik.waterpark dan Instagram pasangan yang diajak ke Slanik Waterpark. Semua promo ini diberikan untuk menyambut ulang tahun Slanik Waterpark yang ke-7. Vita bersyukur Slanik Waterpark telah memasuki usia 7 tahun. Di usia 7 tahun inilah Slanik Waterpark telah memiliki wahana air yakni Olympic Pool, Dragon River, Krakatau Wave, Crazy Slide, Fast 2 Furious, and Octopus Kids Fun. Ada juga wahana atraksi yakni kereta gantung, sepeda layang, airplane, dan Siger Crane. Slanik Waterpark telah menambah wahana atraksi biang lala. Namun, wahana ini belum launching karena sedang tahap uji coba. Tak hanya itu saja, Slanik Waterpark juga telah menambah spot foto bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momennya di Slanik Waterpark. Vita berharap baik spot foto maupun wahana yang ada di Slanik Waterpark akan bisa memanjakan semua pengunjung Slanik Waterpark. Selain memanjakan pengunjung, Slanik Waterpark juga sering berbagi ke sesama seperti yang dilakukan pada perayaan ulang tahun Slanik yang ke-7, berbagi ke anak yatim dan lansia serta kegiatan donor darah. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video,
Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.